Nanti di hari kiamat ada orang akan diberikan pahala bergunung-gunung. Lalu mereka bertanya kepada para malaikat, ini pahala dari mana? Amal apa? Kata para malaikat, ini doa-doa kalian yang belum kalian lihat jawabannya di dunia. Diberikan dalam bentuk pahala di akhirat. Maka kata Nabi SAW, mereka pada saat itu serentak semuanya berharap agar doanya belum ada yang dikasih di dunia. Karena besarnya pahala yang mereka dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah. Tentu nikmat Allah sangat melimpah dan tidak bisa terhitung lagi. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam kitabnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu. Karena memang nikmat ini sangat banyak sekali. Mata kita masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, lidah dan bibir kita masih bisa mengecap dan mengucap, tangan menjamah, kaki melangkah, dan kita masih bisa menikmati makanan, minuman, udara dan segala macam. Ini kalau ingin dirincikan sangat luar biasa besarnya nikmat Allah, dan Allah memerintahkan kita untuk menikmatinya dan juga bersyukur. Dan kita juga harusnya betul-betul memanfaatkan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan mengucapkan dua susunan kata ini, alhamdulillah kita sudah dianggap bersyukur. Dan Allah kekalkan dalam kitabnya, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah, dan kalau kalian kufur siksaku sangat pedih. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan tentunya sebagai balas jasa karena beliau telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya semua untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah dengan perjuangan yang luar biasa, dicaci maki, dihina, dituduh sebagai pendusta, penyihir, penyamun, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya. Dan kita tahu betapa pedihnya orang yang diusir dari kampung halamannya. Serta 10 tahun fase Madinah penyempurnaan agama ini akhirnya sampailah kepada kita. Baik, seperti biasa kita akan lanjutkan bedah buku kita yang ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali Wahf Al-Qahtani hafidahullah, dengan judul agar doa dikabulkan, sebab-sebab terkabulkan dan tertolaknya doa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita akan masuk insyaAllah pasal kedua pada kesempatan ini berhubungan dengan doa, yaitu masalah keutamaan doa. Jadi sebelum kita panjang lebar membaca, ibu-ibu sekalian, perlu digarisbawahi bahwasanya tidak ada satupun jenis ibadah yang ibu diperintahkan dalam agama Islam kecuali punya keutamaan. Artinya ibu akan mendapatkan balasannya, akan ada balasannya. Selain kita bisa menikmati ibadah tersebut, seperti orang sholat, orang puasa, orang haji dan umroh, dia bisa menikmati sebenarnya kalau dia memiliki iman dalam hati. Plus lagi dia mendapatkan banyak sekali janji-janji yang pasti benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu bahasa ceramah biasanya fadilahnya, ya fadilahnya. Dan kami sarankan agar ibu jangan mengerjakan ibadah apapun, wajib ataupun sunnah, kecuali ibu sudah mengetahui keutamaannya. Dan sekarang ini di masa kita, untuk mengetahui keutamaannya hanya butuh hitungan menit saja. Tinggal searching di Google keutamaan sholat berjamaah, keutamaan sholat duha, keutamaan sholat tahajud, keutamaan berdoa, segala macam hal. Kita akan temukan banyak sekali artikel-artikel yang menjelaskan tentang apa yang kita dapatkan kalau kita kerjakan ibadah-ibadah tersebut. Dan ini akan memotivasi kita untuk selalu konsisten menjaga ibadah tersebut. Karena memang kita ibadah ini ya sampai ajal datang, bukan cuma sekali dua kali. Tapi selama ada perintah dan ada kesempatan, kita akan terus mengerjakan. Karena memang tujuan kita diciptakan untuk itu. Allah kekalkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Kata Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali betul-betul untuk mengabdi kepadaku. Memang untuk tunduk, patuh, menjalankan perintah, juga meninggalkan larangan. Begitu juga kalau ibu ada melakukan sebuah pelanggaran, dan kita mungkin masing-masing lebih tahu pelanggaran apa, tanpa menuduh tentunya ya,
Tapi kalau ada seseorang muslim atau muslimah terjerumus dalam satu perbuatan yang dilarang atau dosa, bagaimana caranya supaya dia tinggalkan? Maka kata kuncinya adalah dia membaca ancamannya. Jadi kalau ibadah dia baca keutamaannya, kalau dosa dia baca ancamannya. Jadi ibu tinggal searching di Google misalnya ancaman berzina, ancaman riba, ancaman durhaka sama orang tua, apalah segala macam, akan temukan banyak sekali artikel-artikel yang berbicara tentang masalah itu. Itu nanti akan membuat kita mau meninggalkan dosa itu seketika. Karena kita tahu ternyata ada ancaman yang berat. Nah seperti itulah ya. Jadi ini dua kunci yang penting dalam pembukaan kita. Sekali lagi kalau ibu ingin mengerjakan satu ibadah, ibu usahakan cari tahu apa janji Allah di ibadah itu. Sehingga ibu tahu akan diberikan apa, dan itu akan membuat kita konsisten mau menjaganya. Begitu juga kalau kita berbuat dosa, untuk meninggalkannya kita tinggal membaca ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi juga sekarang sudah ada media-media, kita mau audio, mau visual, ada Instagram, Facebook, YouTube, segala macam. Ini sangat mudah kita untuk mendapatkan potongan-potongan ceramah para da'i-da'i dan ulama-ulama kita. Baik, di pasal ini khusus memang dimulai dengan keutamaan doa, supaya kita mau konsisten untuk selalu berdoa. Dan sebelum kita baca juga keutamaan-keutamaan poin demi poin dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga hadis-hadis Nabi SAW, perlu kita ingatkan kembali, doa itu adalah komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi kalau kita misalnya memiliki seorang teman, dan teman ini setiap saat selalu siap untuk mendengar keluh kesah kita, curhatan kita misalnya. Ya. Setiap kita telepon dia jawab, setiap kita ada masalah ngobrol sama dia lalu dia terima misalnya apa yang sedang dikeluh kesahkan, maka saya yakin kita tidak mau lepas dari orang tersebut. Apalagi kalau orangnya bijaksana, dewasa, dan seringkali memberikan ide-ide yang baik. Ya. Itu baru contoh kecil kalau ada seorang teman yang mungkin tidak setiap saat apapun kebutuhan kita bisa dipenuhi oleh dia. Mungkin dia hanya bisa memberikan ide, saran. Tapi saya yakin kita akan merasa nyaman dengan orang seperti ini. Bagaimana kalau seandainya lebih tinggi daripada itu, ada seorang pemimpin di satu wilayah yang mengenal kita secara pribadi, dan setiap hari dia mengatakan, kapan saja kamu ada masalah, ada kebutuhan, silakan datang, saya akan penuhi. Saya akan yakin kita akan sangat merasa terjamin karena pemimpin wilayah itu ya siap untuk menampung semua ya hajat-hajat kita dan juga memenuhinya. Itu manusia ya. Sementara seorang penyair Arab mengatakan, jangan kau minta pada manusia, karena kalau kau minta pada manusia dia akan marah. Mungkin sekali, 2 kali, 10 kali kita minta, mungkin dia masih kasih. Tapi kalau sudah 15 kali, 20 kali, mungkin orang akan jenuh ya untuk terus melayani kebutuhan kita kan gitu. Tapi mintalah kepada zat, maksudnya Allah, yang kalau kau tidak minta justru dia marah. Allah itu kalau kita tidak minta justru marah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, man lam yad'ullah yaghdab alaih. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah murka padanya. Jadi Allah menganggap orang itu tidak mau berdoa, bu, berarti orang yang sombong. Orang yang sombong. Jadi kita doa itu berarti kita disuruh manja, ya. Minta terus sama Allah. Dan sudah kita titik beratkan, saya harap ini tidak dilupakan ya. Kalau berdoa itu, ya, yang paling afdal justru di saat kita lagi sehat, lagi lapang, ya. Lalu kita berdoa, itu yang paling afdal. Kita sudah sehat, minta dipertahankan kesehatan itu. Kita sudah kaya, minta diberkahi, ya, dan segala macam. Kita sudah bahagia misalnya, Allah minta Allah tambahkan bagian tersebut. Ini semuanya sudah diberikan umur, maka kita minta agar dipanjangkan umur tersebut. Ini lebih afdal dibandingkan nanti ada masalah baru kita minta solusinya. Saya lagi sakit, kemudian kita minta agar disembuhkan. Itu tetap lebih afdal yang pertama, ya. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bilang lebih pekah lagi, setiap ibu lihat apapun di depan matanya, misalnya sedang lihat ada nikmat melimpah. Ada orang punya rumah besar, punya kendaraan bagus, punya kelebihan fisik, itu sudah cukup untuk membuat ibu berdoa. Ibu berdoa, ya Allah, sebagaimana Engkau karuniakan dia, karuniakan juga untuk aku. Jadi doa. Itu kalau ada orang punya kelebihan,
Ada kelebihan apapun yang kita lihat selama bukan bentrok sama sunnatullah. Masih ingat ya? Sunnatullah itu sistem seperti ibu nggak suka malam, jangan ibu bilang, ya Allah hilangkan malam, kan nggak mungkin. Itu bentrok sama sistem. Tapi selama tidak bentrok sama sistem, kelebihan apapun di depan mata kita, kita boleh minta kepada Allah agar diberikan yang sama. Berarti kan tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Begitu juga kalau kita lihat kekurangan pada diri seseorang, kita lewat ke sebuah tempat tidak nyaman, ada orang di depan kita, karakternya tidak baik, kasar dan segala macam. Sudah cukup untuk jadi doa buat kita. Kita mengatakan, ya Allah, janganlah engkau jadikan aku seperti dia misalnya. Atau berikan dia hidayah, ubah dia dan seterusnya. Itu sudah cukup jadi doa. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, kenallah Tuhanmu pada saat kau sedang lapang, dia akan mengenali kau pada saat kau sedang susah. Ya. Jadi momen apapun jadikan kesempatan untuk berdoa. Dikatakan dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW itu kalau sedang terlewat ayat tentang rahmat, pasti mohon rahmat. Terlintas tentang surga, pasti mohon surga. Terlintas tentang neraka dan umat-umat yang pernah disiksa, beliau berlindung dari semua itu. Jadi semua momen di depan mata kita itu bisa kita jadikan sebagai doa, gitu ya. Termasuk kita sedang merasakan nikmat, ya, lagi makan enak, lagi minum, ini sudah cukup jadi doa. Ya Allah, pertahankan ini buat saya. Atau kita lagi ada masalah, ya Allah keluarkan saya. Ini semua jadi doa buat kita. Baik, kita akan coba baca di halaman 19 ya, pasal kedua tentang keutamaan doa ini. Kata penulis, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW tentang keutamaan doa. Di antaranya yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang akunya besar berarti Allah Subhanahu wa taala, kata ganti Allah, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ayat ini kita bedah menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah potongan firman Allah Subhanahu wa taala, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang aku, jawablah bahwasanya aku sangat dekat. Ya, ini dalam firman Allah yang lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada manusia itu daripada urat lehernya sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat dekat, dan Allah itu raqib, maha mengawasi, basir, maha melihat, sami, maha mendengar. Jadi jangan sampai kita berpikir Allah itu tidak melihat atau tidak mengetahui. Kalaupun sedang ada nikmat, Allah tahu nikmat itu diberikan kepada kita, dan Allah menilai kita bersyukur atau tidak. Kalau kita sedang diuji, Allah tahu sebenarnya ujian itu sedang ada kepada kita, penyakit, gangguan orang dan segala macam. Allah ingin kita berdoa agar diberikan jalan keluar, dan Allah menguji kita di situ. Ya. Jadi kita harus faham Allah itu sangat dekat. Ya. Plus lagi Allah itu sangat penyayang. Allah itu lebih menyayangi kita daripada ibu kita sendiri. Ini pernah kita sebutkan riwayatnya, saya ingatkan lagi bagaimana seorang ibu dulu di kancah peperangan di masa Nabi SAW. Kebetulan dia cari anaknya, kemudian dia temukan anaknya di tengah-tengah kancah peperangan, dan ternyata dia temukan, dan ibu itu langsung memeluk anaknya dan merasa luar biasa karena mendapatkan anak yang sudah hilang. Lalu Nabi SAW bilang kepada para sahabat, kira-kira kalau seandainya kita bakar api, lalu kita perintahkan atau kita minta ibu itu melempar anaknya ke dalam api, apakah ibu itu akan melakukannya? Maka para sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah. Nggak mungkin. Jangankan ibu itu baru temukan anaknya yang sudah hilang di kancah peperangan. Kalaupun tidak hilang, tidak ada seorang ibu yang mau melempar anaknya ke api. Apalagi ini baru ketemu setelah hilang di kancah peperangan. Maka kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggaman, maksudnya demi Allah, Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu pada anaknya. Allah tidak ingin kita celaka, Allah tidak ingin kita susah, Allah ingin kita selalu senang. Nanti kita sebutkan salah satu penyebab daripada doa seseorang belum diterima ada di akhir ayat ini. Ya, nanti di bagian yang ketiganya kita ambil. Ini masih bagian pertama ya. Yang kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya, Allah itu sangat dekat.
Kemudian yang kedua adalah aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Dari potongan ini berarti tidak ada doa yang ditolak kecuali ya ditunda atau tertunda pemberiannya. Kami sudah berikan penjelasan di beberapa pertemuan yang lalu ya. Kalau ibu sedang berdoa itu seperti volume radio ya, kalau kita naikin itu ada garisnya ya. Mungkin ibu sudah berada di garis ketiga, mungkin tinggal 2 kali lagi berdoa sampai ke garis yang terbesarnya, yang tertingginya. Sebenarnya tinggal sedikit lagi berdoa, tapi kita kadang-kadang sudah berhenti. Makanya Nabi SAW mengatakan pasti diterima doa seseorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana cirinya orang tergesa-gesa itu? Kata Nabi SAW, dia bilang, saya sudah berdoa, tapi belum lihat jawabannya, maka dia tinggalkan doa tersebut. Mungkin tinggal sekali, mungkin tinggal 2 kali, mungkin tinggal sepekan dia berdoa, Allah akan kasih. Dan makin ditunda pemberian doa tersebut, maka makin membeludak dan makin memuncak pahala kita dapatkan. Karena kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, misalnya ibu terus merengek sama Allah, terus memuji-muji Allah, terus mohon kepada Allah, maka Allah menerlambatkan jawabannya. Memang Allah sengaja menerlambatkan. Untuk apa? Agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Saya sudah kasih contoh tuh hari, kalau ibu sakit, ibu bilang, ya Allah sembuhin saya, sembuh tiba-tiba. Apakah ibu masih berdoa? Ibu berhenti. Tapi Allah kasih kita seminggu. Seperti orang kalau ke dokter ada dosis obat. Nah, seperti itu sebenarnya. Jadi kalau kita sudah mulai mengajukan proposal kita, permohonan pada Allah, itu pastikan sudah ada ijabahnya. Ya, cuman tinggal menunggu waktunya saja. Dan kata sebagian ulama, andai saja orang yang rutin berdoa di dunia itu mengetahui bagaimana besarnya pahala akan dia dapatkan di hari kiamat dari doanya. Ini kita tidak bicara pemberian jawabannya ya. Tapi proses dia berdoa itu, andai saja dia lihat bagaimana besarnya pahala dalam proses dia berdoa seminggu, 2 minggu, 1 bulan itu, maka dia akan berharap seumur hidupnya dia berdoa selama di dunia. Jadi tidak ada yang sia-sia. Walaupun ibu belum lihat jawabannya, terus aja ibu merengek. Proses itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, potongan ayatnya ini yang harus dipenuhi agar doa ibu diijabah. Gitu kan? Allah mengatakan, oleh karena itu hendaklah mereka memenuhi segala perintahku. Ya, syaratnya itu. Kan gini bu, saya kasih rasional. Ibu kalau kerja di satu perusahaan, ibu sedang mengajukan ke dirut perusahaan untuk dinaikkan payrollnya, gajinya misalnya. Ibu lagi ajukan, kira-kira apa yang ibu lakukan setelah proposal itu, permohonan itu masuk ke meja dirut? Ugal-ugalan kah kita? Misal kita jadi malas datang, pekerjaan kita asal-asalan, atau supaya diterima menjadi meningkat gajinya tadi, kita malah tunjukkan prestasi. Nah masalahnya kita tidak seperti itu kalau berdoa. Banyak orang pada saat dia ajukan permohonannya sama Allah, dia malah sholat. Kita nggak bicara lagi sholat wajib ya. Harusnya ibu tuh lebih rajin sholat tahajud, sholat duha, lebih banyak sedekah, lebih banyak baca Quran. Itu seperti pegawai sedang liatin ini loh prestasiku. Nah supaya itu bisa goal gitu ya. Nah kadang-kadang tidak lakukan itu masalahnya. Jadi justru kita lebih giat menunjukkan kepada Allah, kita makin rajin kerjakan perintah. Kita makin rajin dan makin jauh dari larangan. Nah seperti itu. Maka akan sangat dekat dengan diterimanya proposal atau permohonan itu. Ya bu ya. Jelas ya? Allahu a'lam. Ya, ngangguk-ngangguk tapi nggak tahu ini, paham nggak? Nah. Ya, soalnya ada orang di pengajian, iya. Nah, begitu keluar nggak diamalkan. Sama aja nanti pertanyaannya, saya sudah berdoa lama Ustaz, nggak terima jawabannya. Dari tadi kita jelasin tuh, ya. Jadi ini harus mengerjakan semua perintah. Jadi ajukan permohonan harus diikuti dengan bukti kalau memang saya berharap itu diterima ya. Ibu kalau mau utang, maaf ini contoh saja, sama orang. Bagaimana ibu mengajukan dia? Saya mau butuh utang, kasih saya. Gitu? Kan nggak mungkin ya. Pasti kita mohon ngerengek, bahkan nangis. Kalau perlu anaknya sakit di bawah. Ini buktinya. Kenapa sama manusia begitu, sama Allah tidak begitu? Kan gitu. Harusnya lebih daripada itu. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang ulama,
Beliau pernah lewat di rumah seorang ibu, ibu itu lagi marah sama anaknya, saking marahnya anaknya diusir keluar, masih kecil. Terus ditutupin pintu, anak itu nangis-nangis, ngerengek-ngerengek, kena capek nangis, anak itu nggak pergi, dia tertidur depan pintu. Nah, akhirnya ibunya nggak tega juga, dibuka pintu, digendong anak tersebut. Ibnu Qayyim bilang, Maha Suci Allah, andai saja seorang hamba seperti anak itu pada Tuhannya, anak itu pada ibunya, dan begitu dia sama Tuhannya, maka pasti akan diijabah. Karena Allah lebih penyayang daripada ibu dari anak kepada anaknya, gitu kan? Allah lebih penyayang kepada kita daripada ibu kepada anaknya. Seperti itulah. Jadi itu harusnya ya, hendaknya mereka itu agar diijabah doanya, maka memenuhi semua perintah. Perintah Allah itu bersih dua ya. Perintah mengerjakan ketaatan, perintah meninggalkan pelanggaran, larangan. Nah ini penting ya. Ada orang sholat iya, tapi melanggar terus. Masih gosip, masih ini, masih itu. Ini susah. Dia iya prestasi tapi melanggar. Gini gimana caranya? Kalau di perusahaan ini tetap dapat surat SP ya. Ibu misalnya pekerjaannya angkanya 1 sampai 10, ibu kerjaan sampai 10, tapi ibu telat datang, ibu sering ganggu temannya, tetap aja kena surat peringatan, kan gitu. Nah, seperti itulah. Kemudian syarat yang kedua, hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada di atas kebenaran. Apa maksudnya beriman, Bu? Ibu yakin dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak orang berdoa tapi Allah ada enggak sih? Allah dengar enggak sih? Nah itu tidak beriman namanya, atau kurang imannya ya. Harus diikuti dengan penuh keyakinan Allah sedang mendengar doa saya ini, walaupun sekali ibu berdoa, ibu harus penuh keyakinan ini Allah dengar dan Allah akan terima. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, nanti mungkin akan disebutkan dalam hadis-hadis kita ya. Kalau saya belum baca hadis-hadisnya, tapi yang jelas ada hadis Nabi SAW, Udu rabbakum mukinuna bil ijabah. Berdoalah kalian pada Tuhan kalian dalam kondisi penuh keyakinan akan diterima. Yakin Allah ada mendengar, yakin Allah akan kasih. Ya, kalau seseorang kerja di perusahaan, Bu, dia yakin dia akan terima gaji di akhir bulan hanya karena dianggap pemimpin atau pemilik perusahaan itu orangnya jujur, maka bagaimana dengan Tuhannya? Kalau manusia aja kadang-kadang bisa berkhianat kan gitu. Allah tidak ada sifat pengkhianatan. Allah pasti benar dengan janji-janjinya gitu kan. Maka kita harus penuh dengan keimanan. Berdoalah kalian kata Nabi SAW pada Tuhan kalian dengan penuh keyakinan Allah akan diijabah. Karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Kalau hanya rutinitas, mulutnya cuma komat kamit, yang penting sudah doa. Diterima nggak diterima ya terserah. Itu kurang imannya. Harus dengan penuh keyakinan, dengan sangka baik kepada Allah, Allah akan kasih. Nah itu yang dimaksudkan di sini. Jadi ayat ini dibagi menjadi 3 faedah tadi ya. Faedah yang pertama itu kalau betul-betul kita tahu kalau Allah Subhanahu wa taala itu akan dekat ya. Kemudian yang kedua, dia akan menerima semua permintaan hamba-hambanya asal ya diikuti dengan syarat yang ketiga, memenuhi segala perintah, yaitu mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan ya. Pokoknya ibu makin ada hajat sama Allah, makin gencar dan makin giat. Sholatnya makin rajin, baca Qur'annya makin rajin gitu ya. Dan juga harus betul-betul yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pindah dalil kedua, juga masih firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 60, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Rabbmu berfirman, berarti kekal dengan keputusan ini ya. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, gak mau ibadah, gak mau berdoa, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Di sini kita bagi dua penjelasan dan faedah daripada ayat ini. Yang pertama, adanya perintah berdoa dan dipastikan akan diijabah. Ibu perlu adil dengan diri sendiri, Bu ya. Kalau misalnya ibu pertemukan, anggap umur seseorang misalnya 40 tahun. Selama 40 tahun ini, kira-kira doa mana yang belum diterima dan doa mana yang sudah diterima. Kalau kita mau adil, kita akan temukan yang kita diterima itu jauh lebih banyak. Ya. Mungkin yang tidak diterima itu 1-2. Allah Subhanahu wa taala bisa memang tidak memberikan karena Allah tahu itu baik buat dia,
sehingga Allah tidak kasih. Berapa banyak orang yang mohon menikah dengan seseorang lalu batal, tidak jadi. Setelah 5-6 tahun baru dia tahu, bersyukur untung saya tidak nikah sama dia. Ternyata dia koruptor, ternyata dia ini dan itu. Misal, berapa banyak orang begitu. Dia tidak jadi bisnis sama si fulan. Ternyata memang orang itu kebongkar kedoknya beberapa tahun kemudian memang penipu misalnya. Contoh, berapa banyak orang seperti itu keadaannya kan. Jadi memang kita harus tahu ada banyak doa-doa kita yang sudah diijabah. Ada yang belum dikasih tapi bisa saya tidak dikasih. Itu belum dikasih karena Allah tahu itu bahaya buat kita. Atau memang Allah menundahnya, melihat menguji hamba tersebut, mau nggak dia serius minta nih. Ya, kadang-kadang kan gitu ya, kita lihat ada satu orang minta bantuan, tolong bantu saya punya anak saya sakit. Ada sebagian orang di antara kita mungkin berpikir, ini orang serius nggak sih? Kita lihat, oh ternyata dia ajukan lagi yang kedua kali, yang ketiga kali. Nah itu dengan begitu kita lebih terdorong untuk membantu kan. Nah kurang lebih gambarannya seperti itu. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Kita ambil nih, kita adil Bu ya, dalam keseharian. Berapa kali kita, bukankah kita tiap hari lapar ya? Kadang-kadang kita cuma ucapin begini, ah lapar nih. Itu muncul ide, mau makan apa ya. Dengan segera kita bisa dapatkan makanannya, dengan nikmatnya kita habiskan dan tiba-tiba lapar kita hilang. Itu jangan salah loh ya. Dengan kita cuma bilang lapar, sebenarnya kita sedang memohon itu supaya ada makanan. Itu juga doa kan gitu. Tiap hari lapar kita hilang, tiap hari haus kita hilang, tiap hari capek kita hilang. Satu hari itu 24 jam lebih banyak Allah ijabah daripada Allah tidak kasih. Mungkin ada 1-2 permohonan yang belum Allah kasih. Kita sakit minta disembuhin, kita mau menikah belum dikasih, mau punya anak belum dikasih. Tapi ini bisa karena 2 hal. Yang pertama, tadi saya bilang, karena memang Allah lebih tahu kalau dikasih berbahaya buat dia, maka Allah selamatkan dia. Atau yang kedua, dia memang Allah tunda dan Allah mau lihat orang ini serius gak? Dia lebih rajin gak berdoa? Nah, kalau dia lebih serius Allah akan kasih. Ya. Ini saya lupa di ruangan ini pernah saya jelasin atau tidak kisah tentang salah satu sahabat dekatnya Dr. Muhammad di Mekah di Ummul Qura. Sudah pernah ya? Yang kisah dia teman sahabat dekatnya itu mau menikah dengan seorang wanita, akhirnya batal, gitu kan? Itu luar biasa itu. Sampai Dr. Muhammad bilang, saking ngerengeknya teman saya ini, antara azan dan iqamah lagi sholat tahajud, selalu ya Allah tolong kembalikan perempuan itu supaya nikah sama saya. Allah nggak kasih. Allah nggak kasih. Kata Dr. Muhammad itu saya lewat dekat dia, sampai saya juga mohon, ya Allah kesian banget orang ini, kasih aja. Iya, begitu dia ceramah, dia sampaikan di ceramahnya sampai karena temannya tuh ngerengek-ngerengek bener dan hanya minta menikah sama perempuan ini aja gitu. Tapi Allah nggak kasih. Kata Dr. Muhammad, saya bertanya-tanya dalam diri saya, apa rahasianya? Kenapa Allah belum kasih? Kan tinggal dikasih selesai nikah kan gitu. Kenapa ya? Justru saya tahu setelah perempuan itu menikah sama laki-laki lain. Baru sebulan menikah, ternyata perempuan itu divonis kanker payudara yang harus dipotong payudara kanannya. Bulan kedua menular ke payudara kiri, jadi 2 bulan menikah tanpa payudara. Bulan ketiga ada urat saraf di otak belakangnya bermasalah sehingga membuat kedua matanya buta. Bulan keempat perempuan itu meninggal. Itu kisah nyata terjadi di Saudi. Kata beliau, saya justru tahu bagaimana sayangnya Allah sama teman saya. Justru setelah perempuan itu nikah sama laki-laki lain. Kalau dia nikah sama laki-laki itu, perempuan itu, mungkin cuma jadi perawat saja dia. Dia nggak bisa nikmatin pernikahannya. 4 bulan pertama semuanya dengan ujian, kan gitu. Tapi Allah selamatkan dia dengan caranya. Nah itu hikmah-hikmah yang sangat besar, kan gitu. Hikmah-hikmah yang sangat besar ya. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi dari potongan ayat ini kita ambil pelajaran penting sekali ya. Allah akan mengijabah doa, gitu kan? Dan cara memahaminya, berlaku adil dengan diri kita, ternyata lebih banyak doa yang Allah sudah berikan daripada Allah belum berikan. Dan kalau Allah belum berikan, cuma 2 keadaannya. Allah selamatkan kita dari sesuatu yang berbahaya buat kita, walaupun kita masih bisa berdoa, nggak apa-apa. Ya, atau memang Allah ingin melihat keseriusan kita. Ya, makin giat nggak dia beribadah tadi. Dia makin sedekah, dia makin zikir, dia makin menjaga tutup auratnya, dia makin segala macam, sehingga Allah melihat, oh ini orang ini serius ya. Seperti itulah. Potongan yang kedua justru ancaman. Dan ini berat sekali. Akan diancam dengan neraka jahanam bagi orang yang tidak mau berdoa.
Di sini ulama tafsir mengatakan makna firman Allah SWT, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, maknanya adalah berdoa kepadaku. Karena puncak daripada penyembahan kepada Allah doa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-doa huwal ibadah. Berdoa itu adalah puncak daripada ibadah. Kalau ibu sudah sedikit-sedikit selalu mau berdoa sama Allah, itu berarti ibu sudah sampai pada puncak terbaik ibadah. Berarti yang lain itu akan terjaga. Tapi kalau orang malas berdoa, itu berarti dia akan jauh dari ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 55 sampai 56 yang berbunyi, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, ya, dalam kurung tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Di ayat ini kita bisa bagi menjadi 5 bagian, ya, faedah daripada ayat Al-Quran. Yang pertama adalah adanya perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini masuk dalam syarat-syarat diterimanya doa, ya. Adanya perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ disebutkan dengan berendah diri dan suara yang lembut, enggak teriak-teriak, gitu ya. Allah Maha dengar. Di sini maksudnya berendah diri adalah ibu menunjukkan rasa butuhnya pada Allah. Ya mirip kalau kita minta sesuatu tadi sama pimpinan perusahaan, kita minta sama seorang pimpinan wilayah, ya presiden atau raja misalnya berkuasa, saya yakin kita akan sangat santun, ya, memohon kepada dia dan khawatir jangan sampai ada tutur kata kita yang salah, akhirnya tidak diterima proposal atau permintaan kita. Itu sama raja manusia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka harus diikuti dengan berendah diri. Justru kita makin tunduk, makin merendah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk merendah kepada Allah adalah merendah atau tawadhu dengan hamba-hamba yang lain, ya. Jadi jangan ibu merasa, yaudah saya merendah sama Allah, ya Allah mohon-mohon, tapi begitu ketemu sama manusia sombong. Nah itu juga masuk tuh, ya. Berarti dia tidak merendah namanya. Karena termasuk orang yang merendah, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tawadhu kepada makhluknya. Ya. Kita dalam bahasa Indonesia itu sudah ada pepatah, ya, jadilah seperti padi, kalau makin berisi dia makin menunduk, kan gitu. Jadi kita makin kaya, makin Allah berikan kelebihan fisik, kepintaran, justru makin merendah, bukan menggapai orang lain, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan berendah, ya. Kemudian suara lembut ini santun lah, ya, santun. Sebagaimana Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabat begini, kalau kalian sedang menukik, bertakbirlah. Pesawat lagi take off, mobil kita lagi menukik, kita lagi jalan, kita naik tangga, bertakbirlah. Nah, baca Allahu Akbar gitu, ya. Dan kalau kalian sedang nurun, kalau pesawat mungkin landing, ya, itu bertasbihlah, bacalah subhanallah, subhanallah gitu, ya. Rupanya ada satu sahabat waktu dia dengar itu, dia karena semangatnya, kudanya dia pulang dari peperangan itu lagi menukik, dia teriak Allahu Akbar, suara keras gitu. Maka Nabi SAW waktu dengar suruh panggil orang itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, kecilkan suaramu. Karena zat yang sedang kamu seru tidak tuli. Gak usah teriak-teriak, Allah dengar. Untuk apa? Pakai mikrofon besar-besar ganggu orang, teriak-teriak. Kan gak usah. Kalau azan iya. Tapi kalau dia berdoa untuk hajat dia, untuk apa? Nanti akhirnya terbuka pintu riak dan segala macam, mengganggu orang lain. Kita berdoa sendiri saja. Kecuali memang kita lagi memandu doa, beda. Ya, pembaca doanya iya. Dia kerasin suara supaya orang dengar, gitu kan? Kami kadang-kadang kalau bimbing umroh di depan Ka'bah, selepas sholat di belakang makam Ibrahim, memang saya ajak jemaah berdoa. Saya sengaja berdoa dalam bahasa Indonesia supaya lebih kena merasa depan Ka'bah kita berdoa. Ya saya terpaksa angkat suara. Atau kita lagi di Arafah, sore hari lagi haji, emang saya angkat suara sengaja supaya orang dengar, jadi orang tahu, dan kita dalam bahasa Indonesia supaya orang lebih merenungi, oh iya ya, minta ini ya, minta itu ya, gitu kan? Itu contohnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah membenci orang-orang yang melampaui batas.
Di sini bisa bermakna melampaui batas adalah orang-orang yang tidak mau sama sekali berdoa, atau melampaui batas itu adalah dia menyangka buruk kepada Allah. Nah, saya sudah berdoa sekian lama Allah nggak kasih saya, itu termasuk melampaui batas ya. Ini potongan yang kedua, jadi tidak boleh melampaui batas. Kemudian yang ketiga, ini juga termasuk syarat agar diterima doa, adanya larangan membuat kerusakan di muka bumi ya setelah Allah memperbaikinya. Kerusakan maksudnya mengganggu, ya, mengganggu orang lain, mengganggu lingkungan, ya, itu termasuk hal-hal yang bisa menolak doa, ya. Kalau kita lakukan, ya, banyak orang subhanallah di jalan ganti knalpot kendaraannya, ribut, ganggu orang, gitu. Gak ada manfaatnya, ya. Kadang-kadang saya lihat gitu ada orang pakai motor, knalpotnya ribut banget. Orang lewat di sebelah kita jadi jengkel. Bisa saja orang doakan keburukan. Untuk apa kira-kira? Apa yang mau dibanggakan? Dianggap orang suka, orang tidak ada yang suka. Tapi dia berbangga-bangga hanya mau ganggu orang. Ini termasuk buat kerusakan. Untuk apa? Mengganggu orang gitu ya. Tidak boleh sama sekali kita mengganggu. Termasuk mengganggu tetangga. Ya, mungkin ada orang putar musik besar-besar, ganggu orang lain di sebelah rumahnya misalnya. Atau dia menyombongkan diri atau apa saja. Ini termasuk syarat diterimanya doa, tidak boleh buat kerusakan. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, ya. Makanya Nabi SAW menggambarkan orang mukmin itu ibarat lebah. Kalau dia makan, dia hanya makan yang baik saja. Lebah itu cuma ambil sari bunga, ya. Kalau dia memberi, dia hanya memberi yang terbaik, madu. Dan kalau dia hinggap di sebuah tempat buat sarang, walaupun dahan pohon itu sudah rapuh, tetap tidak mengganggunya, tidak merusaknya. Kan begitu lebah ya. Dan kalau dia diganggu maka sengatannya mematikan. Itu gambaran orang-orang mukmin. Kita kalau tinggal di satu lokasi, berteman sama orang, maka kita hanya mau makan sesuatu yang halal. Kita juga akan memberi balasan yang terbaik. Ya. Kita juga tidak akan membuat kerusakan, tidak akan mengganggu lingkungan. Tetapi kalau diganggu bisa saja kita menjawab itu. Ya, karena kezaliman tidak boleh dibiarkan. Ini yang keberapa tadi? Yang ketiga ya. Yang keempat, ini syaratnya ya, yaitu berdoa kepada Allah dengan rasa takut. Ini khauf bahasa Arabnya. Dan maksudnya takut tidak diterima, cemas jangan sampai tidak diterima, itu diikutin itu. Dan juga roja atau harapan dikabulkan. Jadi memang kita, ibu sekalian, dianjurkan beribadah itu dalam kondisi diikuti dengan dua ini ya. Khauf dan roja. Takut Allah tidak kabulkan sehingga kita selalu semangat untuk meningkatkan kualitasnya. Dan juga berharap Allah terima. Antara dua ini. Semua ibadah kita, sholat, puasa, doa, haji, umrah gitu ya. Karena ulama mengatakan kalau dua hal ini ada dalam jiwa seorang mukmin, dia akan selamat dari riya. Karena dia takut nanti tidak diterima. Sekarang orang kalau ada rasa khauf dan roja, rasa takut Allah tidak kabulkan dan berharap Allah berikan, dia akan hati-hati sekali menjaganya kan. Sehingga dia tidak berani mau ngomong sama orang, nanti riya nih. Nah, jadi dia selalu jaga. Nah itu salah satu syarat diterimanya doa adalah kita berada di antara dua ini. Khauf, rasa khawatir Allah tidak terima sehingga kita selalu menjaga kualitasnya. Dan roja, berharap agar Allah berikan. Yang terakhir, yang kelima adalah syarat juga diterimanya doa. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi maksudnya tadi ini mirip dengan ayat yang sebelumnya ya. Jadi kalau mau hajat ibu dipenuhi, justru makin tunjukkan kerajinan kita, kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makin kita lebih berzikir, makin kita bakti sama orang tua, makin kita baiklah ya. Maka itu makin dekat dengan diijabahnya doa. Gak mungkin doa diijabah dengan orang ugal-ugalan, itu gak mungkin gitu kan. Jadi dia memang harus ikuti dengan ini. Makanya dikatakan sungguhnya rahmat Allah, berarti Allah akan kabulkan permintaan dia, sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Dan alhamdulillah agama Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan semua yang baik-baik itu didukung. Seperti orang jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, senyum, bantu orang susah. Semua yang baik-baik itu memang agama Allah mengajarkan itu. Dan semua yang buruk-buruk, mencuri, menggunjing, memfitnah, mengganggu orang lain, membunuh, semua dilarang.
Maka sebenarnya agama Allah sudah memandu kita untuk menjadi orang yang baik. Dan itu Allah buat semua manusia menyukai yang baik ini, dan semua diberikan janji-janji positif kayak jujur, amanah, tanggung jawab tadi. Dan semua yang dilarang menggunjing, memfitnah, membunuh, memukul dan segala macam, ini diberikan ancaman-ancaman yang berat. Bahkan sebagian besarnya masuk dalam kategori dosa besar. Baik, dalil yang keempat dari Al-Quran tentang keutamaan doa. Dalam surah Ghafir ayat 14, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fad'ullaha mukhlishina lahuddina walau karihal kafirun." Maka sembahlah Allah ya, dengan memurnikan ibadah kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Dari ayat ini kita ambil satu pelajaran ya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima semua jenis ibadah, diantaranya doa, kalau betul-betul murni karena Allah, artinya ikhlas. Ibu bukan berdoa karena riak, karena ingin dipuji oleh orang. Jadi kita perlu catat poin penting ya, syarat diterimanya amal ada dua. Umumnya amal, ikhlas karena Allah dan mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Baru bisa diterima. Kalau ibu ikhlas, tulus karena Allah, tapi ibadahnya nggak pernah Nabi contohkan, nggak diterima. Ibu mengikuti Nabi SAW, sholatnya udah benar seperti Nabi ajarin, puasanya, hajinya, tapi nggak ikhlas, riya, nggak diterima juga. Harus dua-duanya terpenuhi. Ikhlas dan mutaba'ah. Betul-betul tulus karena Allah, tidak berharap pujian orang, dan juga berharap atau mengikuti contoh dari Nabi SAW. Ada sebuah hadis dalam bab jihad, Bu. Bunyinya begini, ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang akan didapatkan oleh seseorang yang berjihad, tapi dia tulus karena Allah, cuma diikuti dengan keinginan kecil saja, popularitas. Supaya dibilang pahlawan, kesatria, dapat pahala enggak? Ikhlas karena Allah. Dia karena Allah berperang betul-betul, ditinggalkan keluarganya, bawa hartanya di medan perang, siap mati karena Allah. Tapi ada keinginan juga supaya dipuji. Apa dapat sesuatu? Kata Nabi SAW, la syai'a lahu. Enggak ada apapun pahalanya. Lalu orang itu ulangi tiga kali Nabi jawab, enggak ada apa-apa buat dia. Lalu beliau mengatakan, sungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Supaya ibu faham ini, kira-kira orang riya itu apa yang dikejar sih? Pujian orang. Saya mau tanya Bu, kalau ibu dipuji oleh orang, apa manfaatnya? Badannya tambah gemuk? Bertambah cantik? Tambah kaya? Tambah pintar? Apa kira-kira yang didapat coba? Enggak ada kan? Itu seperti angin lalu, dan pujian orang sepanjang lidahnya saja. Oh kamu hebat. Terus dapat apa? Ada orang kadang-kadang kejar itu, unik sekali. Ini semalam suntuk sholat tahajud dari jam 2 malam sampai azan subuh. Sudah bagus, ikhlas karena Allah. Besok pagi cerita sama temannya. Semalam itu saya nangis. Misal, semalam itu begini. Hilang semuanya itu. Jadi gini, sederhana. Ibu bukan saya ajarin, tapi saya berbagi tips sederhana kalau mau riya. Kalau mau riya ya. Ibu ini ceritanya sholat malam, mau riya, gak usah tunggu besok pagi cerita. Malam itu datangi rumah yang ibu jadikan target. Misalnya ibu siapa? Ketuk bel rumahnya. Saya mau sholat, lihat ya. Gitu selesai. Untuk apa nunggu besok pagi? Kan lama-lama susah setengah mati baca ayat, ngantuk. Terus besok cerita, hilang pahalanya. Udah dari malam-malam aja bel rumahnya. Saya mau sholat, lihat ya. Selesai kan. Kan gitu. Kan rugi banget ya. Jadi nggak ada gunanya. Oleh karena itu, amal ibu kalau tidak ada yang tahu, udah nggak usah cerita. Kalau kebetulan orang lihat ya udah biar aja. Kalau setan bisikin, tuh orang lihat kamu, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita tidak perlu pujian orang gitu ya. Ya intinya kalau ibu sedang melakukan ibadah dan tidak ada yang tahu, udah ibu aja sama Allah dan malaikat sudah catat, gitu kan? Nggak usah diceritain. Kadang-kadang Bu, ibadah kita itu sudah 10 tahun berlalu. Ibu jaga nih, itu keikhlasan dijaga sampai mati ya. Ini 10 tahun kita sudah 10 tahun lalu haji nih. Kebetulan kita di Arafah pernah nangis gitu kan, khusyuk sama Allah. Kita jaga, gak pernah cerita sama orang. 10 tahun kemudian ketemu tetangga, baru pulang haji. Kemarin di Arafah itu doa, nangis saya gini-gini. Setan bisikin, kamu kan juga 10 tahun lalu pernah nangis. Ya. Cerita juga supaya orang dapat manfaat. Saya juga. Nah, saya juga ini hilang yang 10 tahun lalu. Nah, iya.
Ya, ya makanya ibu kalau sudah beribadah, udah selesai, nggak usah dikorek-korek lagi. Udah lupain aja deh, lupain aja. Karena sudah dicatat oleh Allah, sudah catat oleh malaikat. Jadi kita murni nanti melihat pahalanya hari kiamat. Untuk apa disebut-sebut? Gitu kan? Bedakan ulama bilang, kalau kita sedang on proses, dalam proses melakukan ibadah itu ditanya. Misalnya ibu lagi mau ke taklim sini. Misalnya ada yang tanya, mau kemana? Oh saya mau taklim. Ditanya. Ya. Jangan tidak ditanya, cerita. Kamu tahu nggak saya mau kemana? Nah, misal. Ini hati-hati dengan status-status. Ya. Ya. Dari hotel ke Masjid Haram, status lagi jalan. Buat video. Untuk apa ini? Kira-kira untuk apa? Ya. Nggak susah kita cari celah, bukan untuk dipuji. Kan gitu. Ada nggak celah lain? Sekarang dari kamar hotel menuju ke Masjid Haram subuh, buat status, ya, lagi menuju Masjidil Haram. Kira-kira untuk apa ini? Saya coba cari alasan lain bukan untuk dipuji, nggak ketemu. Kalau kenang-kenangan, jangan di status. Kenang-kenangan simpan aja di handphone, iya nggak? Status ini kan dibaca orang, tujuannya untuk orang tahu kan gitu. Ini mulai ada pembenaran. Kalau untuk diikutin orang bukan begitu caranya. Misalnya ibu naik pakai travel bagus, rekomendasikan ke orang, itu ada travel bagus sana, cukup udah kan, nanti itu satu paket, dia sholat, dia tahu kan satu paket. Tapi kalau kita lagi secara detail ibadah kita laporin di status, ini berarti kita sedang, nih saya lagi buat nih, lihat ya, kan gitu. Ya udah, pokoknya saya sudah kasih kata kuncinya, hati-hati, karena daripada nggak terima sama sekali, sayang, udah lebih baik nggak usah. Kalau kita sedang ditanya, bedanya itu ya, umumnya riya dengan tidak riya itu ditanya atau tidak ditanya, kan gitu. Ibu misalnya hari Kamis, besok puasa. Nah, ibu kalau ditanya, silakan makan. Oh ya maaf, saya lagi puasa. Nggak apa-apa, kan kita lagi ditanya. Kamu puasa nggak? Kamu puasa? Saya puasa loh. Nggak ada yang nanya. Nggak ada yang nanya. Dia sendiri sengaja kan gitu. Berarti tujuannya memang untuk dipuji. Pokoknya kapan tujuannya dipuji manusia, udah riya, udah selesai. Dan hilang pahalanya. Karena kata Nabi SAW, al-yasir min riya syirk. Sedikit saja riya sudah syirik. Sudah syirik, nggak boleh. Nah renungi hadis ini ya. Saya pernah panjang lebar jelaskan hadis ini 1 jam lebih hanya untuk menjelaskan makna hadis ini. Menjadi khutbah Jumat, menjadi ceramah, ya. Itu kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbut taqiyul ghaniyul khafi. Allah itu sangat cinta dengan hambanya memiliki 3 sifat ini. At-taqi, taqi itu suka bertakwa. Patuh sama Allah. Allah perintahkan apa? Iya. Wajib atau sunnah dikerjakan semua. Yang dilarang semua ditinggalkan. Itu taqi namanya. Pokoknya ibu menjadi hamba yang Allah bilang boleh, boleh. Allah tidak boleh, tidak boleh. Itu namanya orang yang bertakwa. Dan ini ada lebih dari 226 ayat term dengan berbagai macam term dalam Al-Quran itu bicara tentang masalah ketakwaan. Besar kali keutamaannya gitu ya. Kemudian ghani, orang yang kaya, suka berinfak. Dia kaya, sumbernya halal, dia juga suka berbagi sama orang. Ini Allah cintai. Dan yang ketiga, itu adalah khafi. Orang yang suka merahasiakan amalnya. Nah, ada kata kunci bu. Ibu kalau nggak cerita amalnya ibu, Allah akan bongkar amal ibu setelah ibu meninggal. Itu ulama bilang begitu ya. Jadi kalau ibu misalnya suka sedekah nih kasih satu orang, ibu nggak cerita sama siapa, antara ibu sama dia, ibu transfer, ibu kasih. Misalnya ada satu janda maaf dibantu atau satu rumah anak yatim atau apa ya, ibu sering transfer, tidak ada yang tahu. Nanti ibu meninggal itu ada Allah punya cara membongkarnya. Oh sih, rupanya dia yang suka bantu tuh. Tapi kan sudah aman kita dari riya ya, karena kita sudah meninggal. Biasanya justru jadi contoh bagi orang lain. Justru jadi contoh bagi orang. Dinukil sebuah kisah, ada seorang salaf dulu di kota Madinah, itu selama 20 tahun bu, dia berinfak setiap malam untuk 100 keluarga, dikasih di tengah malam ya. Jadi antara sholat tahajud dengan sholat subuh.
Dia selalu setiap malam bungkus gandum, ya takarannya tidak disebutin, tapi bisa kita anggap satu kilo lah, sekilo tuh untuk 100 kakak, berarti 100 kilo tuh. Ya. Dipikul di pundaknya, ditaruh di kantong-kantong kecil. Dia datang ke rumah orang-orang miskin di kota Madinah. Dia nggak ketuk ya, taruh dia pergi. Jadi orang miskin pun yang terima tidak tahu kalau dia yang kasih. 20 tahun itu dijaga sama dia. Istrinya pun tidak tahu. Kapan ketahuan? Allah bongkar pada saat dia meninggal, jenazahnya waktu dimandiin. Yang mandiin ini lihat di pundak sebelah kanannya itu ada bekas warna hitam karena suka pikul balam berat. Malam-malam 100 kilo. Gandum kan berat banget gitu ya. Terus ditanya istrinya, apa ini bekas di badan suami Anda? Dia bilang, saya juga tidak tahu. Tetapi saya biasa lihat suami saya antara setelah sholat tahajud sampai subuh, itu dia sering pikul-pikul barang gitu, keluar. Tapi saya juga tidak tanya untuk apa. Kemudian tersebar berita, setelah 2-3 hari dia meninggal, rupanya yang biasa keluarga yang biasa terima bantuan itu sudah terputus. Maka akhirnya Allah punya cara membongkar, ternyata dia yang selama ini membagi itu. 20 tahun tidak ada yang tahu. Coba bayangin tuh, luar biasa mereka menjaga gitu ya. Jadi kalau orang tidak tahu nggak usah diceritain. Ini penting sekali ya. Masalahnya Bu, riya itu bukan hanya menghancurkan amal, tapi dia bagian daripada dosa besar. Bukan dosa ya, bukan dosa biasa, dosa besar riya itu. Karena dia syirik kecil. Jadi pamer-pamer amal, expose pada orang segala macam ini, kalau dia ikutin bisikan syaitan untuk pamer, maka secara otomatis akan jadi riya gitu ya. Tentu tidak semua amalan yang terekspos itu berarti dia riya. Tidak bisa kita vonis juga orang seperti itu ya. Tapi kalau misalnya ibu tanpa sebab, memang ibu sengaja. Ada orang kadang-kadang di Masjidil Haram, saya lihat dengan mata kepala gitu. Dia menghadap Ka'bah sambil angkat tangan seakan-akan berdoa, padahal tidak berdoa, hanya untuk difoto doang. Iya, sengaja angkat tangan, Ka'bah backgroundnya gitu kan, angkat tangan supaya berdoa di foto. Untuk apa ini kira-kira? Coba cari celah kalau ini ikhlas karena Allah. Di mana? Susah ini, ya susah untuk yang ada pasti lebih kepada dipuji. Oh, depan Ka'bah lagi berdoa kan gitu. Jadi ini nggak bisa ya. Ini poin penting ya. Tapi tidak semua amal yang terang-terangan itu riya, tidak boleh kita vonis. Jangan juga ibu misalnya lihat temannya ada kotak amal masjid lalu dia nyumbang, atau ada ajakan nyumbang kayak sekarang ke Palestina lalu dia nyumbang besar. Teman-temannya tahu, langsung kita vonis riya, nggak boleh. Kita malah dosa kalau kita vonis orang, karena itu antara dia sama Allah kan. Karena ulama membahas ada saatnya di mana sedekah itu yang terang-terangan bisa lebih afdol daripada sembunyi-sembunyi, tapi cuma satu keadaan. Yaitu di saat orang ini kalau dia memulai memberikan sedekah karena dia dikenal oleh lingkungannya, orang lain pada ikut. Nah itu pernah terjadi begini. Tapi ini ingat, jangan ditunggangi ya. Jadi pernah terjadi di masa Nabi SAW, ada orang-orang miskin dari salah satu suku Arab datang. Mereka datang dalam kondisi bajunya, disebutkan meriwayat begitu ya, baju mereka itu cuma satu lembar kain dan tidak dijahit karena miskinnya, itu sampai cuma diikat. Kalau ditiup angin bisa tersingkap sebagian tubuh mereka. Kaum laki-laki datang ke Madinah, wajah mereka itu digambarkan saking susahnya hitam kemerah-merahan karena biasa kena matahari, susah banget gitu ya. Mereka kurus sekali. Nabi begitu lihat, tahu orang-orang ini susah. Sebelum mereka sampai ke masjid, Nabi sudah motivasi para sahabat. Khutbah tentang masalah keutamaan sedekah, tentang segala macam motivasi mereka. Ayo sedekah nih. Ada orang yang datang. Setelah menyebutkan sekian banyak, rupanya ada satu sahabat ambil inisiatif. Dia berdiri, dia memulai. Karena kan Nabi motivasi ya. Misalnya saya di sini pengajian bilang, Bu, siapa yang mau nyumbang buat Palestina silakan, ada kotak amal di depan misalnya. Terus ada yang berdiri langsung nyumbang. Kita nggak bisa vonis orang riya karena saya lagi ajak depan umum. Kan gitu ya. Saya kan lagi ajak sekarang. Nah Nabi sedang ajak, ayo sedekah. Sedekahnya ada orang susah datang nih. Sebelum mereka datang kumpulin sedekahnya. Supaya nanti kalau datang kita sudah kasih. Mereka dari kejauhan lagi jalan menuju ke masjid Nabi. Ada satu sahabat berdiri. Dia langsung nyumbang, ya Rasulullah ini. Begitu dia kasih. Rupanya satu masjid ikut nyumbang. Karena dia mulai tadi. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan panen pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala orang tersebut. Tapi di sini ada motivasi dari Nabi SAW. Ayo sedekah. Nah gitulah.
Kayak lagi diajak, ayo sedekah sekarang, nah gitu ya. Jadi bukan sengaja ibu bersedekah lalu kemudian ibu sengaja sampaikan pada orang. Nah, bukan seperti itu ya. Jadi ini tidak bisa. Jadi hati-hati juga, jangan kita terjerumus dengan memvonis orang lain riya, atau kita malah yang ya terjerumus dengan kesalahan yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, seperti itu gambarannya. Baik, selanjutnya, jadi di sini dikatakan meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya ya. Jadi berdoa saja terus walaupun orang kafir mengatakan kamu itu terlalu alim apa, tidak usah peduli. Ya, intinya kita berdoa saja. Dalil yang kelima, masih surah Ghafir ayatnya 65. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah yang hidup kekal, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka sembahlah Dia dengan memurnikan ibadah kepadanya, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Di sini kita ambil 3 pelajaran dari firman Allah SWT ini, surah Ghafir ayat 65. Yang pertama, adanya pengenalan Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya, tentang zatnya yang maha mulia, kalau Dia itu hidup kekal, abadi selama-lamanya, dan Dialah zat yang menciptakan kita, sehingga hanya Dia yang boleh kita mohon berdoa kepadanya. Kemudian yang kedua yang bisa diambil adalah adanya perintah ikhlas. Ini mirip dengan dalil nomor 4 tadi ya. Sembahlah Dia Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Kita sudah bilang tadi kalau ibu tidak memenuhi 2 syarat, ikhlas dan mutaba'ah, ikhlas dan mengikuti Nabi SAW, maka tidak diterima. Ibu penuhi salah satunya saja pun tidak diterima, harus dua-duanya. Kemudian yang ketiga adalah adanya penjelasan bahwasanya ikuti doa-doa kalian dengan, ya, di sini dikatakan pujian, segala puji bagi Allah. Ini pernah kita jelaskan Bu ya, salah satu syarat ibu diterima doa juga, ibu mulai dengan alhamdulillah, kemudian wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu minimal sekali. Ibu puji Allah minimal dengan alhamdulillah, kemudian baca salat pada Nabi, baru sampaikan hajat kita ya. Tentu ini berlaku pada doa masalah, doa yang ibu punya hajat sama Allah. Kalau doa itu sudah ditentukan tempatnya, waktunya dalam syariat, kita tidak apa-apa tidak baca, dimulai dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Contoh doa masuk kamar mandi. Karena kita memang begitu depan kamar mandi ditentukan waktu dan tempatnya. Kita enggak usah bilang alhamdulillah wassalatu wassalamu, langsung saja Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith misalnya. Mau makan baca bismillah, alhamdulillah habis makan, maka kita langsung aja gitu kan. Maaf, doa interaksi biologis, kemudian doa keluar rumah. Ini kan ada penentuan waktu dan juga tempatnya ya. Nah, kayak itu tidak perlu baca alhamdulillah. Tapi kalau doa masalah, doa hajat ibu ingin disembuhkan penyakit, dipenuhi kebutuhannya dan segala macam, ibu mulai dengan memuji Allah dan baca salawat kepada Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat pada saat masuk masjid, tiba-tiba dia bilang, Allahumma gfirli, ya Allah maafkan dosa-dosaku. Lalu Nabi SAW mengatakan, ista'jala hadza. Orang ini tergesa-gesa sekali, harusnya dia memuji Allah dulu, dia baca salawat kepadaku, baru kemudian dia menyampaikan hajatnya. Dan kata Umar radhiyallahu anhu, ketahuilah doa kalian pasti dihijab, enggak diterima oleh Allah selama kalian tidak baca salawat kepada Nabi SAW. Itu 3 pelajaran dari ayat Ghafir ayat 65. Dalil ke-6 dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nu'man nama sahabat, Bashir ayahnya juga sahabat. Jadi ayah dan anak dua-dua sahabat, makanya saya bilang tadi radhiyallahu anhuma, 2 orang ya. Di sini kan ada kelas bahasa Arab ini, harusnya sudah tahu itu, ya. Berarti 2 orang radhiyallahu anhuma. Kayaknya perlu sesekali saya tes ini kalau dari Nabi SAW beliau bersabda, ad-du'a huwal ibadah. وقرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Ini kata Nabi SAW. Kemudian beliau SAW membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan Rabbmu menyeru atau berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku atau berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dan juga dina. Nah, mulai dalil nomor 6 ini sampai di situ dalil nomor 10 ya. Itu semuanya berisikan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kita langsung ambil pelajaran saja ya. Saya juga tidak ingin luput nama sahabat ini. Jadi kalau
ibu masih Allah karunia anak, jangan lupa nama An-Nu'man. Nu'man itu nama mulia. Ya, nama-nama yang baik itu ada dimulai dari penghambaan kepada Allah dulu ya. Semua nama laki-laki yang paling bagus tuh Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Syakur. Artinya hamba Allah. Kalau perempuan itu diganti abnya jadi amah. Jadi kalau Abdullah hamba Allah laki-laki kan, perempuan amatullah gitu. Jadi Abdurrahman laki-laki, Amatur Rahman perempuan. Nah, ini yang istilah penggunaan amah-amah ini masih jarang di Indonesia ya. Padahal sebenarnya beberapa sahabat menggunakan itu untuk anak perempuan. Dan inilah nama yang boleh atau dianjurkan kita terdiri dari dua komponen nama. Kan abdu Allah kan, hamba Allah. Kenapa di sini dibolehkan? Karena penghambaan kepada Allah. Ama hamba perempuan ya. Allah, amatullah berarti hamba Allah. Ini dua. Tapi selain penghambaan kepada Allah ini, sarannya adalah satu nama saja. Satu nama saja. Lihat nama nabi-nabi ya. Adam, Hud, Idris, Saleh, Syuaib. Satu nama. Lut, Ibrahim, Musa, Yakub, Isa, Muhammad. Kita di Indonesia, Muhammad, Yusuf, Harun. Muhammad Nabi, Yusuf Nabi, Harun Nabi. Siapa yang mau dipanggilnya? Nah, kalau kita mulai panggil Harun, berarti kita dahulukan dari nama Nabi Muhammad, kan gitu. Kalau kita panggil namanya Nabi Muhammad, kita lupakan namanya Harun misalnya, atau Nabi Yusuf kan gitu. Satu nama, Muhammad Muhammad saja, Hud Hud saja, Saleh Saleh saja. Begitu nama nabi-nabi, ya. Jadi nggak usah rame-rame. Tapi Ustaz, paspor kita butuh 3 nama. Nama dia, nama ayahnya, nama kakeknya. Biasakan dia tahu nama ayahnya disebut di semua akte lahir, paspor, nama dia, nama ayahnya, nama kakeknya. Misal nama dia Muhammad, nama ayahnya Yusuf, nama kakeknya Harun misalnya, udah baru Muhammad Yusuf Harun benar gitu kan. Itu baru benar, oke kan gitu, tidak ada masalah. Tapi jangan nama dia sendiri. Ya, pernah kami kebetulan Allah amanahkan di Makassar, ada rumah sakit bersalin punya orang tua kami. Itu kalau ada beberapa kali orang melahirkan situ minta surat namanya anaknya, masya Allah. Kebetulan lahir bulan Sya'ban, harus ada Sya'bannya. Nama rumah sakitnya Nur Syifa, harus ada Nur Syifanya. Terus nama pilihan ibunya apa, nama pilihan ayahnya apa. Belum nama pilihan keluarga. Ini 5 nama. Ya. Kadang-kadang juga ada yang tidak faham, dia tambah Siti ya, Siti Aisyah, gitu kan? Siti itu kalau di beberapa negara Arab artinya ibu. Ibu. Masa bayi baru lahir Siti langsung? Ya kan? Aisyah aja, nama istri Nabi Aisyah, Hafsah, ya kan? Sofia kan satu aja. Nanti kalau mau tambah nama ayahnya, misalnya Aisyah binti Abi Bakar kan gitu. Nah seperti itu. Itu termasuk pelajaran. Sebenarnya bukan masuk dalam masalah doa ya, cuma saya ingin selipin karena kadang-kadang ini penting untuk difahami. Jadi nama-nama itu satu aja. Harus kita bisa ubah pola itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah kasih nama, baca lengkap. Muhammad saja, jangan mat ya. Muhammad artinya apa? Terpuji. Mat artinya apa? Dipanjangkan. Kan beda artinya. Kan gitu, mat ya, dimatkan, dipanjangkan. Tadinya namanya Muhammad, Ahmad, Mahmud itu sama artinya terpuji ya. Tapi kalau kita panggil mat ini, atau kadang-kadang namanya sudah bagus nih Aisyah, dan dipanggil Aisyah, karena anaknya waktu kecil gendut dipanggil gendut gitu, misal. Jadi berubah. Kan ini agak aneh ini. Makanya kata Nabi SAW, pilihlah nama-nama terbaik buat kalian dan anak-anak kalian, karena dengan itu kalian akan dipanggil nanti hari kiamat. Panggil hari kiamat, gitu ya. Bagaimana Ustaz kalau sudah terlanjur nama saya ini namanya aneh-aneh gitu ya? Ya, pilih nama sekarang untuk panggilan sehari-hari. Ya. Cari nama. Istri Nabi kan 9 orang. Kalau sama Khadijah 10 kan itu. Ada Khadijah, ada Aisyah, ada Sofia, ada Juwairiyah, ada Maria. Banyak sekali. Ibunya Nabi Isa ada Maryam. Istrinya Fir'aun yang beriman Asia. Ada banyak nama sahabat Nabi ya. Nusaibah ya. Banyak nama-nama Sumayyah dan yang lainnya. Banyak nama-nama itu. Kan gitu. Baik. Kalau An-Nu'man ini kebetulan karena dia sahabat, maka
ayah juga sahabat, kita bilang tidak ada ulama. Dan ini nama-nama boleh kita kasih juga, nama-nama bukan cuma nama manusia ya. Nama benda-benda yang ibu suka, ibu boleh kasih nama. Nabi SAW kasih nama pedangnya, kasih nama untahnya, itu boleh. Tapi nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik gitu ya. Termasuk juga memanggil nama-nama panggilan baik buat pasangan kita. Ya, panggil apa panggilan yang baik-baik buat dia. Saya pernah pulang pengajian, suami istri satu mobil. Ini sudah ikut kajian gitu ya. Terus karena saya waktu itu tidak bawa kendaraan, mereka antar ke rumah. Di tengah jalan sambil bercanda mereka ini kayak manggil, ada kayak satu julukan-julukan gitu suami saya. Tapi sebenarnya saya nggak pernah mau tahu. Tapi karena mereka dekat sama saya tanya apa itu artinya. Rupanya mereka sambil cikikikan ketawa gitu. Oh ini Ustadz karena dia ini hitam jadi saya panggil gini. Yang satu bilang iya karena dia gendut Ustadz jadi saya panggil gini. La haula wala quwata illa billah. Kenapa harus begitu? Kenapa nggak panggil apakah yang manis, kah cantik, kah gagah? Kenapa harus yang gendut, yang hitam? Kan itu panggilan-panggilan tidak baik gitu kan? Nggak baik. Kadang-kadang bahkan bisa jadi doa loh. Kalau itu nama-nama tidak baik kan gitu. Saya perlu berbagi begini. Pernah Nabi SAW mau perah susu unta. Beliau mau minum susu unta. Beliau bilang sama para sahabat, siapa yang memerah susu buat kami? Ada satu orang berdiri mengatakan saya Rasulullah. Nabi pertama tanya apa? Siapa namamu? Dia bilang nama saya Mur. Ibu tahu Mur apa? Pahit. Jadi rupanya orang tuanya namakan pahit supaya anak ini bisa melewati pahitnya kehidupan gitu loh. Iya, ada orang gitu kan. Langsung Nabi bilang apa? Sudah duduk-duduk. Nggak boleh merah susu. Coba, karena namanya doang. Lalu Nabi bilang, siapa pernah lagi buat kami? Berdiri lagi yang kedua. Nabi tanya, nama kamu siapa? Dia bilang lagi, nama saya juga Mur. Pahit juga. Nabi bilang, duduk. Tanya lagi, siapa lagi? Ada lagi yang berdiri. Nabi tanya, siapa lagi nama kamu? Ada, saya lupa nama apa gitu, ada nama lagi, tapi juga buruk artinya ya. Nabi suruh, sampai terakhir ada yang keempat atau yang kelima, Nabi bilang, siapa lagi pernah buat kami? Lalu dia berdiri, Nabi tanya, siapa nama kamu? Dia bilang, Ya'ish. Ya'ish itu hidup. Hidup. Kata Nabi SAW, perahlah buat kami. Coba, saking pengaruhnya nama, baik itu. Ada satu hadis lagi saya mau sampaikan juga. Nabi SAW pernah mau lewat di sebuah tempat. Kebetulan pas mau lewat, dihimpit jalan itu, dihimpit dengan dua gunung. Sebelum jalan Nabi tanya, siapa yang tahu namanya dua gunung ini? Rupanya ada satu sahabat bilang, saya tahu ya Rasulullah. Sebelah kanan Anda namanya Fadih. Fadih itu pembongkar aib. Orang iseng namain itu. Dan ini gunung ini namanya. Tapi arti itu buruk. Fadih. Kalau sebelah kiri Anda namanya Mukhzi. Mukhzi itu penghina. Apa yang terjadi? Nabi suruh semuanya sahabat itu pindah cari jalan lain. Nggak ngelewat di situ. Coba bayangin. Iya, pernah ada perempuan di masa Nabi SAW, dia caci maki untanya, dilaknat sama dia. Nabi suruh turun dari untanya, jangan lagi tunggangi karena kamu sudah melaknatnya. Melaknat itu doain buruk gitu, celakalah, apalah segala macam itu, sial ya. Kalau di Indonesia biasa gitu, mungkin mobilnya mogok, sial nih. Jangan, untuk apa sial? Untuk apa kita doain? Berapa tahun dia sudah penuhi kebutuhan kita, kan gitu? Atau terpenuhi dengan dia, contohnya. Ya, baik, itu terlalu panjang bahasa yang tadi ya. Kita masuk ke hadis kita. Pelajarannya adalah satu saja di sini, yaitu pelajaran yang pertama tadi sebenarnya tentang nama-nama tadi ya, sahabat itu. Kalau pelajaran kedua, inilah yang merupakan inti daripada bahasan ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Artinya, ibu tadi saya bilang kalau sudah berdoa, berarti sebenarnya ibadah yang lain itu jadi mudah. Karena sudah ada keinginan selalu mau bergantung pada Allah. Berarti otomatis kita akan terjaga ibadah-ibadah lainnya. Selanjutnya, tentu kalau firman Allah tadi surah Ghafir 60 sudah kita bahas itu ya. Tadi ada di poin sebelumnya ya, ada di poin nomor 2 tadi. Baik. Dalil nomor 7 hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini julukan kunyah beliau ya, julukannya. Nama beliau Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr. Jadi ceritanya dulu waktu beliau masih pertama-tama masuk Islam, sempat beliau menemukan satu anak kucing kecil, lalu beliau masukkan dalam kantongnya. Nah setelah dimasuk kantongnya, pas dia lewat depan beberapa orang, terdengar suara kucing itu. Orang pada tanya apa itu? Dia mengatakan kucing, maka orang panggil dia Abu Hirrah atau Abu Hurairah. Gitu ya.
Namanya Abdurrahman ibn Sakhr. Beliau mengatakan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala minad du'a." Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia terhadap Allah atau di sisi Allah daripada berdoa. Hadis ini jelas sekali maknanya. Artinya, kalau ibu mau cari ibadah yang paling besar pahalanya adalah berdoa. Ya. Dan kita tahu sholat itu isinya semuanya doa. Doa iftitah, doa ruku, doa i'tidal, doa sujud, doa di antara dua sujud, doa tahiyat. Semuanya berisikan hal seperti itu. Karena memang doa itu masuk dalam semua lini. Kita kalau puasa disuruh berdoa, waktu mustajab. Kan gitu. Kita lagi haji dan umroh, lagi jihad, semuanya itu diisi dengan doa-doa. Kemudian selanjutnya, ini tentu ada footnote nomor 14 ya. Di bawah diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dalil nomor 8, hadits Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka padanya. Ini juga sudah kita jelaskan makna hadisnya tadi ya. Jadi ibu kalau tidak berdoa justru Allah anggap ibu sombong. Maka itu Allah marah sama kita kalau kita tidak berdoa. Dan seperti ungkapan penyair, janganlah sekali-kali meminta bantuan kepada anak keturunan Adam, tapi mintalah kepada pemilik pintu rahmat yang tak pernah ditutup. Allah murka bila engkau tidak meminta kepadanya, sedangkan anak keturunan Adam marah apabila diminta. Lalu kenapa kita tidak minta sama Allah? Gitu kan? Dalil ke-9 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa atahu Allah biha ihda thalath. Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yansarifa anhu min as-su'i mithlaha." Qalu idzan nukthir, qala Allahu akthar. Tidaklah seorang muslim berdoa memohon kepada Allah yang dalam doanya tersebut tidak ada unsur dosa. Ini berarti syaratnya ya, supaya diterima doa, tambahannya adalah tidak boleh ada permintaan dosa ya. Dan pemutusan silaturahim. Nah, hubungan kekerabatan. Jadi kalau ada kerabat ibu tidak mau berhubungan sama ibu, tidak apa-apa, ibu tetap jangan putus dia. Misal sampai ada satu kerabat kita benci banget sama kita, oh pokoknya kamu nggak boleh datang ke rumah apalah segala macam. Oke, kita nggak datang ke rumahnya, tapi kita nggak niat memutusnya. Karena memutus hubungan sama dia, misalnya kalau dia salam kita jawab, atau kita ketemu kita mulai salam, maka itu bisa termasuk putus silaturahim. Ya. Apalagi kedua orang tua, itu penting sekali ya untuk selalu menjalin. Ini salah satu penyebab diterimanya doa dengan silaturahim, justru kalau memutus silaturahim terputus doa tersebut. Kalau saya ulangi lagi, tidak ada seorang muslim berdoa memohon kepada Allah yang di dalamnya, dalam doanya tersebut tidak ada unsur dosa dan pemutusan silaturahim atau silaturahim, melainkan Allah memberikan salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, Allah segerakan permohonannya tersebut. Jadi bisa Allah langsung kasih pada saat itu. Ya Allah sembuhkan, maka Allah sembuhkan. Dan sudah pernah saya jelaskan Bu ya, ijabah dari Allah itu datang sesuai dengan sistem yang sudah Allah buat. Misalnya kita lapar nih, ya Allah lapar. Bukan laparnya hilang langsung. Ada sistem yang sudah Allah buat. Jadi kita nanti dapat makanan, kita kunyah dulu, kemudian ditelan, diproses usus, baru laparnya hilang. Kan begitu. Nah itu namanya prosesnya. Maka harus difahami ada proses dalam penerimaan doa tersebut. Ya. Kita sakit, ya Allah sembuhin saya. Allah nggak akan lemparin obat dari langit. Tapi kita nanti kalau berdoa nih tengah malam, ya Allah tolong terima doa saya, sembuhin saya dan segala macam. Besok kita ketemu teman, nggak sengaja ngobrol masalah penyakit kita. Lalu dia bilang, oh di sana ada dokter yang bagus tuh. Terus kita ke sana, konsultasi cocok, obat cocok. Bukan karena dokternya, tapi ijabah dari doa kita. Ya Allah bukain saya rezeki. Besok tiba-tiba ada yang tawarin rumahnya mau dijual. Jangan buru-buru tolak. Walaupun tidak ada uang, mungkin ibu bisa tawarin ke orang lain. Misalnya contoh. Jadi ada saja pintu-pintunya. Jadi seperti itu. Allah berikan langsung. Atau kata Nabi SAW, Allah jadikan simpanan baginya di akhirat. Dia nanti dalam bentuk pahala, gitu kan, di hari kiamat. Ini pernah saya jelaskan di awal, kita jelaskan bab doa. Nanti di hari kiamat ada orang akan diberikan pahala bergunung-gunung. Lalu mereka bertanya kepada para malaikat, ini pahala dari mana? Amal apa? Kata para malaikat, ini doa-doa kalian yang belum kalian lihat jawabannya di dunia. Diberikan dalam bentuk pahala di akhirat. Maka kata Nabi SAW, mereka pada saat itu serentak semuanya berharap agar doanya belum ada yang dikasih di dunia. Karena besarnya pahala yang mereka dapat. Kemudian yang ketiga, atau Allah hindarkan dari kejahatan seukuran dengan permintaannya. Jadi ada musibah mungkin yang akan menimpa kita, itu jadi nggak jadi karena kita berdoa. Para sahabat berkata,
Kalau begitu kami akan banyak-banyak meminta, berdoa. Kata Nabi SAW, Allah tetap lebih banyak rahmatnya. Maksudnya walaupun kalian minta banyak, tetap akan tidak pernah habis ya stoknya Allah. Minta apa saja Allah kasih. Selama tidak minta yang haram, tidak putus silaturahim, maka insya Allah Allah akan kasih. Ya. Dalil yang ke-10 dan ini yang terakhir dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Al-Farisi karena di negeri Persia ya, mereka disilakan dengan Al-Farisi ya. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahi min abdi idha rafa yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran. Sesungguhnya Allah yang maha suci lagi maha agung, maha pemalu dan maha mulia. Dia malu terhadap hambanya, N-nya besar kata ganti Allah, apabila hambanya itu mengangkat kedua tangannya kepadanya, lalu dia mengembalikannya dalam keadaan kosong. Itu ada footnote nomor 17 di bawahnya, diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan seterusnya. Dari hadits ini kita ambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu, pelajaran pertama, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang mulia, maha suci. Pertama, suci dari segala macam kekurangan. Jadi apapun kekurangan manusia, lapar, haus, ngantuk, sakit, itu tidak ada semua sama Allah. Allah maha suci dengan segala macam kekurangan. Lagi maha agung, semua keagungan yang kita bisa lihat dari raja-raja dunia itu cuma sebagian kecil daripada kemahaagungannya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Kemudian maha pemalu, ya Allah Subhanahu wa taala memang pemalu dan memerintahkan hambanya untuk punya sifat malu. Ya sampai kata Nabi SAW, man lam yastahi falyaf'al ma yasha, atau kama qala Nabi SAW. Siapa yang tidak malu dia buat apa saja. Tapi sifat malu akan mengontrol orang dari pelanggaran-pelanggaran agama gitu ya. Kemudian dan maha mulia, ya, mulia berarti Allah Subhanahu wa taala itu tahu bagaimana memuliakan hamba-hambanya yang memohon kepadanya. Lalu disebutkanlah dari 4 sifat ini, ya, ini pelajaran kedua yang bisa diambil dari hadis, yaitu dia malu terhadap hambanya. Salah satu sifat malunya Allah, dia malu pada hambanya yang kalau mengangkat kedua tangannya kepadanya kemudian Allah kembalikan kosong. Berarti pasti diijabah, ya, asal dipenuhi syarat-syaratnya tadi. Dan pelajaran yang terakhir di sini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita berdoa dengan mengangkat tangan, ya. Boleh mengangkat tangan, boleh juga tidak mengangkat tangan. Dua-duanya pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup di sini dikatakan oleh penulis, doa merupakan sebab paling kuat untuk menolak sesuatu yang tidak diinginkan, ya. Misalnya ada masalah-masalah, kita khawatir jangan sampai sakit, jangan sampai bangkrut. Jadi doa itu paling kuat bisa menolak sesuatu yang tidak diinginkan, mencapai apa yang diharapkan. Yang jadi target kita apa? Termasuk obat yang paling bermanfaat dan musuh bagi bencana karena dapat menolak dan mengobatinya. Mencegah dan menghindarkan terjadinya atau meringankan apabila telah datang menimpa. Doa merupakan senjata orang-orang yang beriman. Kedudukan doa terhadap bencana ada 3 tingkatan. Yang pertama, doa lebih kuat dari bencana, maka doa dapat menolak bencana yang akan turun. Ini kalau bencananya belum terjadi, ibu selalu mohon agar jangan sakit, jangan bangkrut, jangan difitnah orang. Dari awal ibu selalu minta. Maka itu di situ doanya lebih kuat daripada bencananya. Nanti kalau datang ujian tidak jadi, tertolak dengan doa tersebut. Atau yang kedua, doa lebih lemah dari bencana. Bencana lebih kuat. Karenanya musibah pun menimpa seseorang, akan tetapi doa bisa meringankan walaupun sedikit. Ini misalnya ibu tunggu dulu terjadi masalah baru ibu berdoa. Sudah terlanjur difitnah, sudah terlanjur sakit, sudah terlanjur bangkrut misalnya, sudah terlanjur ditipu baru ibu minta jalan keluarnya. Nah, di sini doa tidak bisa menepis lagi musibah itu karena sudah datang, tapi dia akan bisa meringankan atau memberikan jalan keluar. Yang ketiga, doa dan bencana saling beradu kekuatan. Nah, ini juga bisa terjadi ya. Kalau ada ujian yang akan datang dari Allah, tapi kita sambil berdoa. Nah, ini digambarkan adalah mereka saling bersaing, tinggal siapa yang lebih kuat. Kalau ibu tetap lebih gencar berdoa terus, ya maka akan lebih menang daripada ujian yang akan datang atau bisa tidak terjadi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Doa yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil, fa'alaikum ibadallahi bid-du'a." Kata Nabi SAW, doa itu memberi manfaat kepada apa yang telah turun terjadi untuk meringankan atau memberikan jalan keluar, dan yang belum turun, belum terjadi. Oleh sebab itu berdoalah kamu wahai hamba-hamba Allah. Semua tetap akan ada manfaatnya.
Sebelum terjadi akan bisa tertepis, musibah itu tidak terjadi. Kalau sudah terjadi akan memberikan jalan keluarnya. Dan yang terakhir adalah dari Salman radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yaruddul qada'u illa du'a wa la yazidu fil umri illa albir. Tidak akan menolak ketentuan Allah kecuali doa, dan tidak akan menambah umur seseorang kecuali berbuat kebaikan. Dari hadis ini kita ambil dua pelajaran. Yang pertama, bahwasanya ya keputusan Allah tentang ujian bisa tertolak dengan doa. Bisa tertolak dengan doa selama belum terjadi. Oleh karena itu kita disuruh berdoa sama Allah di saat lapang supaya jangan ada penyakit ya yang menimpa kita. Pelajaran yang kedua, setiap perbuatan baik itu akan menambah umur. Maksudnya menambah umur, menambah keberkahan, Bu ya. Menambah keberkahan ya. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka hendaklah dia melanjutkan silaturahim, gitu kan. Pertanyaannya, apakah bertambah angka umurnya? Misalnya Allah tentukan di Lauhil Mahfuz 70 tahun jadi 75 misalnya. Allahu alam, pendapat yang paling kuat, pendapat di sini Ibnu Taimiyah pernah menyampaikan rahimahullah, adalah yang bertambah keberkahannya. Jadi maksudnya orang kalau ada si A sama si B, si A suka silaturahim, si B tidak suka silaturahim. Dua-duanya 70 tahun. Kita akan temukan si A yang suka silaturahim ini keberkahan hidupnya banyak sekali. Dia udah berapa bangun masjid, udah punya rumah anak yatim, udah banyak sekali yang dia kerjakan kebaikan dibandingkan dengan si B yang tidak silaturahim. Itu maknanya keberkahan dalam umur. Jadi berkah itu kayak misalnya ibu duduk 1 jam, 2 jam duduk, itu manfaatnya banyak banget dibandingkan dengan orang yang kalau yang lainnya mungkin duduk tapi omong kosong aja. Nah seperti itu keberkahan namanya. Itu yang dimaksud dengan perbuatan baik akan memanjangkan umur, maksudnya menambahkan keberkahan dalam umur tersebut. Allahu a'lam. Baik, ini bahasanya insyaallah. Kita akan masuk ke depannya pasal ketiga tentang syarat-syarat terkabulnya doa dan hal-hal yang menghalangi terkabulnya